Pembahasan tentang drama jagat raya. Dari mana jagat raya itu bermula dan kemudian sekarang sedang kita jalani dan satu ketika akan kemana jagat raya itu akan berakhir atau melanjutkan kisah sejarahnya. Ini menjadi sangat penting buat kita karena dengan ini kita akan mengetahui drama kehidupan manusia atau drama kehidupan kita sendiri. Berawal dari mana dan sekarang berada di mana dan kemudian akan menuju kemana. Kita akan melakukan kajian dalam dua sisi. Yang pertama adalah dari informasi-informasi kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan yang kedua kita akan melihat bagaimana fakta-fakta atau data-data dari kajian atau observasi ilmu pengetahuan. Ini akan memberikan pemahaman kepada kita secara komprehensif sehingga mendapatkan satu guidance di dalam kehidupan kita dan bagaimana lantas kita harus menyikapi semua apa yang ada di sekitar kita ini. Oke, saudara dan saudari, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kita coba eksplorasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Allah menginformasikan asal mula kehidupan bahkan jagat raya ini dan kemudian akan kemana larinya seluruh realitas yang ada di alam semesta ini. Kita mulai dari satu ayat yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke-25. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tuhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup dan di bumi itu kalian mati dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Ayat ini menarik karena memberikan informasi makro ya di mana kata Al-Qur'an planet bumi ini adalah panggung drama kehidupan kita semua. Di bumi ini kita diciptakan dan kemudian di bumi ini hidup dan kemudian kita juga mati di sini dan yang menarik kata Al-Qur'an dari bumi itu juga kalian akan dibangkitkan. Jadi secara roadmap ayat ini sudah memberikan sebuah garis besar yang nanti ini kita akan melengkapinya dengan ayat-ayat yang lain supaya kita bisa mendapatkan kepahaman yang holistik. Nah, di berbagai ayat ini diceritakan oleh Al-Quran. Terkait dengan penciptaan kita, maka kata Al-Quran, sejak awal kita diciptakan ini memang bahan dasar tubuh kita ini ya dari tanah planet bumi ini. Bukan tanah planet Mars, bukan Jupiter, bukan Saturnus atau benda-benda langit yang lainnya. Melainkan badan kita ini sejak awal diciptakan Allah dari saripati tanah bumi ini. Itu diceritakan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah bumi. Saudara dan saudari sekalian, kalau kita breakdown tubuh kita ini memang ternyata unsur-unsurnya ya senyawa-senyawa organik yang ada di dalam tubuh kita dan menyusun tubuh kita ini ya yang jumlahnya puluhan jenis itu sesungguhnya semuanya berada di dalam tanah ini. Dan bukan terdapat di tanah-tanah yang ada di planet-planet lainnya. Karena kandungan yang ada di dalam tanah bumi ini, ya, di planet bumi ini berbeda dengan di Merkurius, dengan Venus, dengan Mars, dengan planet-planet yang lain. Jadi intinya Allah mengatakan bahwa seluruh penyusun tubuh kita ini sesungguhnya adalah saripati dari tanah bumi. Istilah ayat ini adalah min sulalatin mintin, terbuat dari saripati tanah bumi. Di sini ada karbonnya, ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen, ada belerangnya, ada fosfornya, kalsiumnya, dan seterusnya. Ada puluhan unsur-unsur yang kemudian berpadu menjadi senyawa-senyawa organik yang menyusun tubuh kita.
Ya, jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa sejak awal manusia ini sesungguhnya sudah diciptakan ya di planet bumi ini. Ini memang kalau kita kaji lebih jauh akan memunculkan teori-teori yang panjang lebar, menarik. Mungkin kapan-kapan kalau kita punya waktu atau diagendakan itu di dalam pertemuan yang berbeda. Di dalam pertemuan kali ini saya cuma ingin mengatakan bahwa sejak awal manusia itu diciptakan dan bertempat di planet bumi ini. Sehingga kita kemudian nanti akan mengalami kehidupan kita dan akhirnya mati dan kemudian dibangkitkan juga akan berada di planet bumi. Ya, satu. Nah, lantas muncul pertanyaan, apakah planet buminya itu sama dengan planet yang sekarang kita tinggali ini? Bukankah jumlah manusia akan menjadi sangat banyak? Karena ini sebelum kiamat itu terjadi pergantian generasi-generasi yang sekarang saja sudah sekitar hampir 8 miliar jumlah manusia di muka bumi. Kalau ditambah yang lalu dan ditambah yang akan datang, apakah planet bumi ini mencukupi untuk kehidupan sesudah mati atau kehidupan akhirat itu? Nah, untuk itu Al-Quran menambahkan lagi informasinya di dalam ayat yang berbeda. Misalnya yang dikemukakan Allah, difirmankan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ayat ini menarik karena memberikan tambahan informasi bahwa ternyata planet bumi ini nanti akan direnovasi oleh Allah untuk bisa dijadikan atau sesuai dengan kebutuhan kehidupan di fase akhirat. Tetapi sekali lagi tempatnya di mana? Tempatnya adalah di planet bumi, bukan di planet-planet yang lain. Ya, jadi menarik ketika ayat-ayat Quran ini kita rekonstruksi, ya, kita fahami secara komprehensif, maka Al-Quran itu memberikan sebuah gambar besar. Gambar besar yang memberikan pemahaman secara holistik. Ini yang saya tulis di buku saya yang berjudul Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Bahwa informasi-informasi dari Allah di dalam Al-Quran itu mirip dengan puzzle. Puzzle itu adalah gambar, misalnya gambar binatang, katakanlah gajah, yang dipotong-potong, dipetak-petak menjadi 20 misalnya, kemudian diacak-acak. Terus Anda disuruh nebak, ini gambar apa? Kalau kita cuma mengambil 1-2 potong, maka kita belum tahu gambar itu gambar apa. Kita harus mengambil seluruh potongan itu dan menyusun dengan benar, maka kita akan mendapatkan informasi, oh ini gambar gajah misalnya, ya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu informasinya oleh Allah dipecah-pecah, turunnya berangsur-angsur, di surat ini ayat sekian, surat itu ayat sekian, surat yang lain lagi ayat sekian, padahal temanya sama. Sehingga cara yang terbaik dalam memahami Al-Quran adalah mengumpulkan ayat sebanyak-banyaknya, kemudian ditata secara benar, difahami secara komprehensif dan holistik, maka insya Allah kita akan mendapatkan gambar besar yang diinformasikan oleh Al-Quran untuk kita fahami itu. Nah, saudara dan saudari sekalian, Al-Quran memberikan gambaran itu bahwa manusia ditempatkan di planet bumi ini sebagai panggung drama kehidupannya, sejak awal diciptakan, kemudian sekarang hidup, dan kemudian nanti mati, dan kemudian dibangkitkan kembali juga berada di planet bumi ini. Maka di dalam Al-Quran itu diceritakan dalam sejumlah ayat yang lain lagi sebagai tambahannya, bahwa jagat raya ini, ya, jagat raya ini kan memuat triliunan benda langit. Bukan cuma bumi, bumi ini bagian kecil dari jagat raya, bahkan bagian kecil dari tata surya. Tata surya kita ini satu matahari dikelilingi oleh 8 planet, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Dulu ada Pluto dimasukkan dalam
kategori anggota tata surya, tapi kemudian dianulir, dihapus karena tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai planet. Ya, dari tata surya ini saja bumi itu adalah bagian yang kecil. Nah, apalagi tata surya ini bagian dari galaksi Bima Sakti, di mana Bima Sakti itu berisi sekitar 200 miliar, bahkan ada yang mengatakan sampai 400 miliar matahari dan tata surya. Jadi bumi kita ini sangat kecil dibandingkan dengan tata surya, apalagi dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti itu sendiri ternyata bagian dari sebuah klaster yang lebih besar yang disebut sebagai super cluster, di mana super cluster itu berisi kira-kira 100 miliar galaksi. Dan seterusnya bertingkat, ya, jagat raya ini tidak diketahui di mana batasnya dan seberapa besarnya oleh ilmu pengetahuan yang mutakhir sekalipun. Nah, Al-Quran menggambarkan bahwa jagat raya ini pun pernah tidak ada dan diciptakan oleh Allah. Kemudian dikembangkan dan akhirnya nanti akan dilenyapkan kembali, digulung kembali. Nah, itu diinformasikan oleh Allah di dalam sejumlah ayat. Di antaranya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Ketika Allah mengatakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang ingkar itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi ini keduanya dahulunya satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Ayat ini menarik karena menceritakan salah satu proses dari munculnya jagat raya. Bahwa menurut Al-Quran, sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya adalah satu padu. Padahal realitasnya jagat raya ini sedang mengembang. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran menceritakan ada suatu fase di mana jagat raya tidak seperti yang sekarang yang sedang mengembang ini, melainkan berada di dalam satu titik yang sama. Nah, selain Al-Quran mengatakan bahwa langit dan bumi ini dulunya satu padu, ternyata ayat itu juga mengatakan fafataknahuma, kemudian kami pisahkan dengan kekuatan, sehingga berkembanglah jagat raya ini. Seperti juga diceritakan dalam ayat-ayat yang berbeda bahwa Allah meninggikan langit, ya, ilas sama'i kaifa rufi'at. Kemudian di ayat yang lain lagi dikatakan dan Allah mengembangkan atau meluaskannya. Jadi ya dipisahkan itu jagat raya ini kemudian mengembang, ya. Itu adalah apa yang diinformasikan oleh Al-Qur'an. Oke. Sekarang kita melihat dari sisi yang berbeda, yaitu dari sudut pandang pengamatan ilmu pengetahuan atau sains. Dalam konteks ini melibatkan ilmu-ilmu astronomi, ilmu kosmologi, astrofisika, ya, astrobiologi, matematika, fisika, dan sebagainya, yang mendapatkan data-data sangat menarik dari realitas jagat raya ini. Bagaimana menurut pengamatan dari ilmu pengetahuan? Ternyata jagat raya ini memang sedang mengembang. Ya, ini adalah fakta, bukan teori. Karena ini diperoleh dari data-data pengamatan berbagai macam teleskop dan observatorium, baik yang ground base yang ada di daratan maupun observatorium teleskop-teleskop yang ditempatkan di angkasa luar, ya, di luarnya bumi, ya. Di angkasa luar itu bisa mulai dari ketinggian beberapa ratus kilometer dari permukaan bumi, di mana masih ada di dalam atmosfer bumi, ya, di geostasioner mengitari bumi. Ataupun ada sekarang teleskop-teleskop dan observatorium yang sudah ditempatkan di luar atmosfer bumi, jadi orbitnya mengikuti bumi, mengorbit matahari. Oke, jadi sudah sedemikian majunya teknologi yang dimiliki oleh manusia untuk mengamati jagat raya itu. Diperolehlah data bahwa ternyata benda-benda langit menurut pengamatan
berbagai macam observatorium itu ternyata memang sedang bergerak menjauh. Jadi kalau kita misalnya di bumi Indonesia ini ya, melihat ke langit kita, ke atas kita, langit adalah segala yang ada di atas kita, tidak ada batasnya ya. Ruangan di atas kita yang tidak ada batasnya. Kalau kita melihat ke angkasa, maka ternyata terbukti benda-benda langit sedang bergerak menjauh. Sebaliknya kalau kita berada di balik bumi Indonesia, katakanlah di Amerika, maka melihat ke atasnya sana juga sedang menjauh. Kalau kita melihat ke arah timur, misalnya Samudra Pasifik dan negara-negara di sana termasuk Australia, New Zealand dan seterusnya, itu akan melihat semuanya benda langit menjauh ke sana. Sedangkan di Timur Tengah, ya, negara-negara Timur Tengah melihat langitnya menjauh ke sana, benda-benda langitnya. Itu menunjukkan atau memberikan kesimpulan bahwa jagat raya ini memang sedang mengembang. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah meninggikan langit, ya, sedang meninggikan langit. Dan perintahnya adalah perintah untuk melakukan pengamatan. Nah, di ayat yang sebelumnya bercerita tentang langit itu Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melakukan pengamatan, observasi, penelitian bagaimana unta diciptakan dan kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit sedang ditinggikan. Jadi langit ini menurut Al-Quran sedang ditinggikan dan ternyata ilmu pengetahuan membenarkan bahwa langit ini sedang meninggi ke segala arah. Ke atas, ke bawah, kanan, kiri, muka, belakang, yang disebut sebagai expanding universe. Jagat raya sedang mengembang. Semakin jauh jaraknya dari pusat pengamatan kita di bumi ini, maka ternyata semakin melesat kencang. Nah, menariknya ketika ini dikaitkan dengan sejarah penciptaan atau sejarah munculnya jagat raya. Jadi ketika kita mendapatkan data bahwa jagat raya ini sedang mengembang seperti balon udara yang sedang ditiup, ya, mengembang terus, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Maka kalau kita tarik ke masa lalu, itu pasti besarannya volumenya akan lebih kecil. Sekarang ini usia jagat raya diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Mengembang selama 13,8 miliar tahun. Maka kalau kita tarik ke belakang, 12 miliar tahun yang lalu berarti lebih kecil dari sekarang volume jagat raya itu. 11 miliar tahun yang lalu lebih kecil lagi, 10 miliar lebih kecil lagi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka jagat raya itu sesungguhnya berada dalam kondisi yang sangat kecil di pusat jagat raya yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai bersatu padu. Yang tadi kita sudah membahasnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafattaknahuma. Apakah orang yang ingkar itu tidak tahu bahwa langit dan bumi dulunya satu padu yang kemudian dipisahkan oleh Allah antara keduanya. Ya, jadi ayat ini menarik karena seiring dengan pengamatan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan. Meskipun belum tentu teori yang kemudian dimunculkan dari pengamatan itu adalah sama persis seperti yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tetapi kita melihat keseiringan di sini yang sangat menarik. Bahwa kata Al-Quran sesungguhnya seluruh jagat raya ini dulu berada di titik yang sama, di pusat jagat raya yang digambarkan sebagai berpadunya seluruh ruangan langit dan bumi kita. Nah, jadi kalau kita lihat dari data ilmu pengetahuan, maka jagat raya yang sedang mengembang ini selama belasan miliar tahun ini, kalau ditarik ke belakang, semakin ke belakang, semakin ke belakang, akan sampai pada ujungnya di mana jagat raya yang sedemikian besarnya, yang memuat triliunan benda langit ini, sesungguhnya dulu dalam ukuran yang sangat kecil. Yang dalam ilmu kosmologi disebut sebagai subkosmos.
Subkosmos itu adalah satu kondisi paling awal dalam keberadaan jagat raya, di mana seluruh benda langit yang jumlahnya triliunan ini dikompres dalam ukuran yang sangat kecil. Panas yang ada di miliaran atau triliunan bintang-bintang dan matahari itu juga dikompres dalam ukuran yang sangat kecil. Jadi tekanannya sangat tinggi, suhunya sangat tinggi, kemudian digambarkan tidak stabil dan meledak. Maka muncullah teori yang disebut sebagai teori Big Bang. Teori ledakan dahsyat dari jagat raya yang memulai atau sebagai awal dari munculnya alam semesta ini. Nah, disinilah kemudian muncul berbagai macam teori yang mengatakan atau menteorikan bagaimana jagat raya itu berawal. Ada teori Big Bang, ada teori fluktuasi kuantum, ada teori osilasi jagat raya. Ya, yang semua itu berusaha menggambarkan kondisi awal dari alam semesta. Tetapi poinnya adalah sama. Sepakat para ilmuwan bahwa jagat raya yang sedang mengembang ini dulunya berada di satu titik yang sama di pusat jagat raya. Dan ini memiliki kemiripan dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah satu padu, fafataknahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Oke, saudara dan saudari sekalian, teori Big Bang adalah teori yang mengatakan bahwa jagat raya muncul dari ledakan yang sangat dahsyat, di mana ledakan itu berasal dari kompresi jagat raya yang demikian besarnya sehingga memiliki ketidakstabilan. Ya, itu kalau kita tarik dari kondisi sekarang ke masa lalu. Tetapi teori Big Bang ini kemudian menemukan satu masalah dikarenakan pertanyaan, sebetulnya subkosmos yang menjadi cikal bakal dari alam semesta itu berasal dari mana? Karena kalau ini kita tarik ke belakang, bukan berhenti di subkosmos, melainkan muncul dari titik singular. Ya, ada istilah titik singularitas di dalam ilmu kosmologi, di mana seluruh jagat raya, ya, ruang, waktu, materi, energi itu berada dalam keadaan nol. Ibaratnya deret angka, mulai dari 1 triliun kalau ditarik mundur, ya, itu 1 miliar, 1 juta, 100.000, ya, 100, 10, kemudian 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, titik singular adalah titik nol, di mana jagat raya ini pernah tidak ada. Ruang pernah tidak ada, waktu pernah tidak ada, demikian juga materi dan energi pernah tidak ada. Nah, ketika itu berada di titik singular, itulah kemudian para ilmuwan menemukan kebuntuan dalam rekonstruksi munculnya jagat raya. Kenapa? Karena ketika berada di titik singular itu, maka seluruh hukum alam, ya, sains itu akan runtuh, tidak bisa digunakan lagi. Matematika dan fisika misalnya tidak bisa digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan di titik singular itu. Kenapa? Karena titik singular itu adalah titik nol. Bagaimana bisa menghitung nol? Nol itu ada simbolnya tetapi tidak ada isinya, kosong. Maka ketika kosong ya tidak ada variabel, tidak ada parameter, tidak ada apapun di dalamnya, sehingga para ilmuwan kemudian menemukan kebuntuan, kecuali mereka harus mengakui bahwa segala yang ada ini sesungguhnya pernah tidak ada dan itu muncul dari ketiadaan dan kemudian membutuhkan adanya aktor maha cerdas yang menciptakan segalanya. Dan kemudian menjadi ada pengakuan terhadap adanya Tuhan, eksistensi Tuhan. Padahal kebanyakan dari para ilmuwan itu adalah orang-orang yang sekuler. Mereka tidak ingin melibatkan keberadaan Tuhan dalam proses munculnya jagat raya ini. Ya, jadi di sekitar munculnya jagat raya ini terjadi perdebatan yang rame, yang panas, bahkan karena kemudian berkaitan dengan adakah peran Tuhan ataukah tidak ada peran Tuhan. Nah, muncullah berbagai macam teori yang lain, diantaranya yang disampaikan oleh Stephen Hawking
ketika dia mengatakan bahwa jagat raya ini kemunculannya tidak perlu melibatkan adanya eksistensi Tuhan. Maka dia menyebutnya sebagai muncul dari fluktuasi kuantum. Nah, dengan cara ini maka dia bisa menghindarkan peran Tuhan di dalam munculnya jagat raya. Tetapi kalau dikejar lagi fluktuasi kuantum itu apa dan dari mana munculnya, nah dia juga tidak bisa memberikan jawaban secara ilmiah. Bukankah fluktuasi itu adalah perubahan, ya, dinamika keadaan dalam urutan waktu? Fluktuasi itu pasti ada keadaan yang berubah dan itu berada di dalam urutan waktu. Artinya itu waktu masih ada. Kalau kemudian ditanyakan waktu dari mana, ruang dari mana, dan seluruh keadaan itu dari mana, pasti ujung-ujungnya akan kembali muncul dari sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan itu membutuhkan aktor yang lagi-lagi mengarah kepada keberadaan Tuhan. Nah, teori yang lain lagi adalah teori osilasi yang mengatakan bahwa sesungguhnya jagat raya ini tidak muncul dari ketiadaan, melainkan dulu muncul, kemudian nanti lenyap, muncul lagi, lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi, dan seterusnya, tidak ada habisnya, ya, teori osilasi. Nah, ini memang disinggung juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya 104 yang tadi kita bahas. Bahwa di sanalah Allah memulai dan kemudian Allah akan mengulanginya kembali. Dulu Allah menciptakan dari tidak ada, kemudian ditiadakan, kemudian diulangi lagi, diciptakan lagi, ditiadakan lagi, diulangi lagi, dan seterusnya, karena Allah itu Maha Pencipta. Tetapi kalau kita kejar lagi ke ujungnya, maka ada suatu fase di mana awal dari segala keberadaan itu. Nah, disitulah membutuhkan lagi-lagi peran Sang Pencipta. Nah, saudara dan saudari sekalian, lebih seru lagi ketika di akhir-akhir dekade ini muncul teori yang lebih baru lagi terkait dengan eksistensi jagat raya yang dikenal sebagai multiverse. Bahwa ternyata jagat raya ini boleh jadi bukan cuma satu, tetapi jumlahnya multi, ya, bukan universe tetapi multiverse. Salah satu teorinya yang sedang menjadi kajian hangat adalah teori string yang kemudian disempurnakan menjadi teori membran, ya, M-theory. Silahkan Anda memperdalam dan membaca di sana, seru ceritanya bahwa pemikiran-pemikiran modern atau mutakhir ternyata mengakui adanya kemungkinan bahwa jagat raya ini berlapis-lapis multiverse. Dan sekali lagi menarik ketika kita kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan memang jagat raya ini berlapis-lapis, yang diistilahkan oleh Al-Quran sebagai sab'as samawat, langit yang berlapis 7, ruangan jagat raya yang berlapis 7. Nah, ini menjadi informasi yang sangat menarik karena memberikan imajinasi yang kemudian tidak ada batasnya, ya. Jagat raya ini subhanallah luar biasa dahsyatnya, yang universe saja masih belum bisa dipahami oleh manusia. Batas-batas jagat raya ini besarnya seberapa, ya, jauhnya seberapa banyak materi yang ada di dalamnya, seberapa banyak energi yang ada di dalamnya, itu belum bisa dipahami dengan baik oleh ilmu pengetahuan modern. Nah, sekarang muncul lagi kemungkinan-kemungkinan baru di mana ternyata jagat raya yang sudah sedemikian luasnya ini bukan atau belum memberikan data yang seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil saja dari pengetahuan manusia. Bahkan digambarkan sesungguhnya data atau fakta yang dimiliki, diketahui oleh manusia itu baru sekitar 5% saja dari realitas jagat raya, yang 95%-nya masih belum diketahui. Apalagi ditambah informasi munculnya kemungkinan adanya jagat raya yang multi, bukan universe tetapi multiverse.
Dan Al-Quran ternyata juga seiring memberikan informasi tentang itu bahwa langit yang pertama adalah langit dunia yang diisi dengan planet-planet, dengan bintang-bintang, dengan galaksi dan benda-benda langit itu. Sementara masih ada yang disebut sebagai langit kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan melanjutkan kajian ini semakin jauh ke sana karena akan membutuhkan kajian yang lebih banyak lagi dan menarik, tetapi waktu kita tidak mencukupi untuk itu. Saya ingin menyimpulkan saja potongan ya dari drama jagat raya dan kehidupan manusia ini. Seperti apa yang diinformasikan oleh Al-Quran dan seperti apa yang diinformasikan oleh ilmu pengetahuan. Secara ringkas, Al-Quran mengatakan bahwa jagat raya ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Sang Maha Pencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Dan digambarkan bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah satu padu. Kemudian dipisahkan dengan kekuatan. Berkembang, mengembang digambarkan di berbagai ayat, meninggi dan meluas dan seterusnya. Kemudian dalam proses itu nanti akan terjadi kiamat. Kiamatnya bumi. Dan kemudian dibangkitkanlah manusia di planet bumi itu juga untuk mengalami kehidupan fase akhirat. Di fase akhirat itu terjadi kehidupan yang sangat lama dan alam semesta tetap berkembang sampai satu ketika kemudian ini digulung kembali oleh Allah, diakhiri drama jagat raya ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya milik Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, saudara dan saudari sekalian, di sisi yang lain ternyata ilmu pengetahuan juga memberikan kurang lebih informasi-informasi yang sama. Bahwa jagat raya ini sedang mengembang, yang kalau ditarik ke masa lalu maka berada di satu titik yang sama. Bahwa kemudian muncul ada berbagai macam teori, ada Big Bang, ada teori fluktuasi kuantum, ada teori osilasi dan sebagainya, yaitu sedang proses secara ilmiah untuk memberikan bukti-bukti yang diformulasi menjadi sebuah teori. Tetapi faktanya semua mengakui bahwa jagat raya yang mengembang ini sesungguhnya dulunya adalah kecil-kecil dan berada di satu titik. Nah, saudara-saudari sekalian, ada kemudian beberapa teori terkait dengan ketika jagat raya ini yang sedang mengembang, apakah jagat raya ini akan terus mengembang, tidak ada akhirnya dan kemudian mendingin, lenyap semua, ataukah dia akan berhenti di satu titik, ataukah kemungkinan yang ketiga dia akan mengkerut kembali. Nah, ilmu pengetahuan belum bisa memberikan kesimpulan tentang ini, masih melakukan hitung-hitungannya. Karena jagat raya ternyata melesat semakin cepat. Di mana di situ diprediksi ada faktor atau peran dari yang disebut sebagai energi gelap, ya, dark energy, dan ada lagi dark matter. Dark energy itu adalah kekuatan yang mengembangkan jagat raya, sedangkan dark matter atau materi gelap itu adalah materi yang memunculkan adanya gaya gravitasi yang menarik justru. Nah, sekarang belum diketahui bagaimana keseimbangan antara gaya tolak yang mengembangkan jagat raya dengan gaya yang menariknya itu. Kalau ternyata lebih besar di gaya tolaknya, maka jagat raya ini akan terus mengembang tidak ada akhirnya. Nah, kalau kritis sama antara gaya tolak dan gaya tariknya, maka jagat raya ini akan melambat kemudian berhenti. Tetapi kalau ternyata terbukti lebih besar gaya gravitasinya, maka jagat raya yang mengembang ini akan melambat berhenti dan kemudian akan mengkerut kembali. Ilmuwan sampai hari ini belum bisa memastikan soal itu. Saudara dan saudari sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya kajian kita ini. Sebuah kajian yang memang belum selesai tetapi memberikan data-data yang menarik untuk menjadi diskusi kita dalam memahami informasi-informasi dari dalam Al-Quran. Bahwa informasi-informasi dari dalam Al-Quran itu ternyata bukan bertentangan dengan data-data ilmiah.
melainkan berjalan seiring. Hanya pada detail-detailnya ini perlu kemudian dilakukan pembuktian-pembuktian yang bersifat final supaya jangan sampai kemudian teori-teori yang belum final itu diklaim sebagai makna yang sesungguhnya dari dalam Al-Quran. Al-Quran sudah pasti kebenarannya karena datang dari Allah, Sang Maha Pencipta dan Maha Berilmu, tetapi ilmu pengetahuan melakukannya secara trial and error sampai mendapatkan bukti data yang tidak terbantahkan. Demikian saudara dan saudari sekalian, silahkan dilanjutkan dengan klarifikasi dan dengan diskusi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses kita untuk memahami ajaran agama ini yang luar biasa dan menjadi guidance ya, yang membimbing kita dalam kehidupan kita untuk terus mendekati